Ibu, istri saya ini sedang mengalami sakit pinggang. Pada saat apa pinggang ibu itu ibu merasakan pinggang itu sakit? Tuh kalau mau nunggu sakit di bawah sakit mau tidur pun tetap sakit. Ini sakit pinggangnya sudah berapa lama bu? Mama saya mengalaminya di akhir 20 ini, gitu ya. Nah ibu ini akan kami sarankan ke fisioterapi. Boleh saya minta KTP-nya? Bentar ya Pak. Kalau untuk BPJS-nya ibu ada? Ada. Nah, baik. Nanti Ibu akan ditangani oleh fisioterapi atas nama Bapak Rehan Fahri Simanjuntak. Bu, bisa tidak fisioterapisnya perempuan saja? Soalnya mama saya kurang nyaman kalau laki-laki yang nangani. Oh, bisa Bu, bisa. Nanti akan saya sampaikan ke fisioterapis yang sedang bertugas nanti ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Silakan tunggu di luar ya Bu. Terima kasih Bu. Sama. Saya ingin mengantarkan berkas atas nama Ibu Lita Regula. Nah, kebetulan Pak, Ibu Lita Regula ini ingin fisioterapis itu Pak seorang wanita. Jadi gitu ya. Kebetulan penelitiannya lagi ada di ruangan. Nanti saya konfirmasi kepada dia. Baik Pak. Berkasnya saya simpan dulu ya. Oke, baik Pak. Bisa Pak? Isi Bu. Iya, sekarang masuk. Ada dua apa ya? Jadi gini Bu, ini ada pasien ingin ditangani oleh fisioterapis perempuan. Apakah Ibu ada waktu untuk menanganinya? Saya mau nanya, itu sebelumnya dia ada keluhan apa ya? Dia keluhan sakit pinggang. Oke, kalau gitu kebetulan saya ada waktu luang. Silakan kamu arahin ke ruangannya. Nanti kita akan melakukan exercise sama dia. Ayo, Terima kasih. bisa Bu. Oke. Siang Pak, Bu. Jadi pasien atas nama Ibu Lita ya? Iya Pak. Boleh ikuti saya ke ruangan fisioterapisnya Bu? Silakan masuk Bu.
tetap kembali, Bu. Oke, baik. Saya sudah selesai mengasesmen Ibu. Mungkin kalau boleh saya minta izin untuk memeriksa Ibu, apakah boleh sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya? Boleh. Sebelumnya saya izin Ibu untuk berdiri sebentar, boleh? Boleh Ibu lepas pegangannya, saya mau melihat Ibu, oke? Tidak usah takut. Kalau boleh gitu, saya minta Ibu untuk membungkuk sebisa Ibu mungkin untuk mengetahui apa sampai di mana dirinya. Nggak usah dipaksa di mana Ibu. Sakit. Di sini sakit ya Bu. Oke, setelah itu berpelan dulu. Coba Ibu hadap ke kiri. Sampai sini. Sini sakit dulu ya. Kalau itu Ibu silakan hadap ke kanan, pelan-pelan saja ya Bu, jangan dulu. Apakah ada sakit sebelah kanan? Oke, berarti kanan, kiri, sama atas saya sakit ya. Oke. Setelah saya asesmen, Ibu boleh duduk dulu. Duduk. Pelan-pelan ya Ibu. Setelah saya asesmen, Ibu mengalami kekakuan otot dan tidak tersendiri. Itu dikarenakan aktivitas Ibu di rumah tangga yang sangat capek. Kalau boleh saya sarani, Ibu jangan terlalu capek-capek di dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan exercise di bed. Saya akan sama asisten saya akan bekerja sama untuk membuat Ibu sembuh. Baik Ibu, kita akan melakukan intervensi dan tindakan. Sebelumnya saya bisa izin buka doa dulu. Oh, Ibu, ya Ibu, silakan. Oke, Ibu, setelah itu Ibu boleh berbalik, saya akan bantu. Aduh. Oke, baik Ibu, kita akan melakukan tindakan awal, yaitu dengan pertama Ibu mengangkat kaki, terus ditekuk. Ini kalau bisa sampai ke dada ya Bu ya. Tapi kalau Ibu tidak tahan lagi, boleh Ibu bilang sakit. Oke, sakit. Oke, kita akan melakukannya relax, jangan tegang ya Bu. Ibu relax saja dan tegang. Kita akan melakukan pengulangannya sampai 5 atau sampai 10 kali. Oke, sakit? Ya Bu. Oke. Fisya ini masih muda ya. Agak minder sama kami yang udah tua ini, Bu. Kebetulan Bu, kami sebagai fisioterapis, kami tidak memandang siapapun. Kami menganggap semua pasien itu sama, mulai dari walaupun berbeda latar belakang, umur, usia, atau suku, agama, dan ras. Oke, kita lakukan selanjutnya. Iya, Bu. Saya sempat minder, saya takut itu karena saya udah tua. Oh, tidak Bu. Kalau fisioterapis kami juga ada yang udah berumur, tergantung sampai di mana dia bekerja ya Bu. Baik, kita akan masuk ke gerakan kedua ya Ibu. Bu, tadi dari mana tadi asalnya? Dari Medan Sunggal, Bu, tapi sebenarnya suku Nias di mana di Medan Sunggal. Ibu Fisya sendiri dari mana? Saya dari Bali Bu, saya fisioterapis dari Bali. Iya. Oke Bu. Baik Bu, kita melakukan gerakan ketiga. Ibu, buka si kakinya, kita tahan selama 5 detik. Oke, tahan selama 5 detik. Ibu, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukannya Ibu nyaman di klinik atau di rumah ya Bu. Kalau yang mana apa boleh di rumah? Oke, nanti kita akan diskusi atau kita ambil keputusan atas kesepakatan dari keluarga Ibu. Baik Bu, kita akan melakukan sesi terakhir. Ini dada kakinya, Ibu angkat kakinya pelan, saya tahan sampai 5 kali ya. Oke, mulai Ibu. Ibu tahan. Oke. Oke Ibu, sesi terapi kita pada hari ini sudah selesai. Kita membangun Ibu kembali ke keluar. Oke, pelan-pelan ya Ibu.
mengambil barangnya sejajar dengan tubuh. Nah, ketika ibu mau duduk, ibu berdiri, usahakan duduknya itu jangan sering menunduk karena sembari kemudian dia akan disandung. Jadi ibu duduknya sejajar dengan meja tangannya. Tegak ya. Oke Bu, sampai di situ saja edukasi dan intervensi kita hari ini. Kita akan melakukannya nanti di selanjutnya hari lain. Baik, untuk keluarga, apakah ada pertanyaan lain, Pak, Bu? Gini Bu, apakah ada fisioterapis itu di lapangan Bu? Seperti mengedukasi para lansia yang keterbatasan gerak untuk datang ke klinik. Oke Bu, tentu saja ada. Kami pun dari usaha klinik kami juga melakukan ada program kerja atau dari fisioterapi lain juga melakukan program kerja seperti turun langsung ke lapangan di desa. Mereka melakukan home care secara gratis dan senam di pagi hari untuk mengedukasi para lansia atau pasien stroke bahkan yang mengalami keterbatasan gerak. Apakah ada pertanyaan lain Bu? Tidak ada. Nanti kalau Ibu mau butuh edukasinya atau kapan acaranya itu Ibu bisa melihat dari media sosial. Oke, demikian pertemuan kita. Dan kita akan lanjut untuk minggu depannya. Semoga Ibu Lestari cepat sembuh. Oke, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa. Kesimpulannya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek fisioterapi dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan profesional antara fisioterapis dengan pasien. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktek fisioterapi, kita dapat menciptakan layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.